Hai para pecinta olahraga dimanapun Anda berada, senang sekali Bincang Olahraga kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Suarah Madinah. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan beberapa narasumber khususnya terkait dengan salah satu cabang olahraga yang nanti juga akan diikutsertakan pada ajang PON Aceh dan Sumatera Utara 2024 yaitu cabang bola tangan. Nah mungkin pemirsa TVRI Sport yang beberapa belum mengetahui dan memahami sebenarnya cabang bola tangan ini seperti apa sih. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana perkembangannya, lalu juga pembinaan hingga sampai prestasi yang sudah pernah diraih dari cabang bola tangan seperti apa. Langsung saja kita akan berkenalan bersama dengan narasumber yang kali ini sudah dapat hadir ke studio TVRI Sport yaitu Bapak Zulfidar Zaidar Mohtar selaku Ketua Umum Bola Tangan Indonesia dari PBABTI. Halo Pak Zul, bagaimana kabar sehat hari ini pastinya? Sehat. Salam olahraga. Salam olahraga Bola Jaya. Tangan Indonesia. Bola Tangan Indonesia. Oh ini nama tagline-nya ya. Oke, dan selain itu juga seperti biasa kita juga kehadiran atlet yang kali ini hadir dari DKI Jakarta gitu ya, mewakili untuk Jelang PON 2024 yaitu Satria Jaya Fatur Rahman yang biasa disapa Satria. Ya, Satria. Oke, salam sehat hari ini, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Jaya, terima kasih sudah hadir dalam Bincang Olahraga. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih sebenarnya perkembangan terlebih dahulu ya Pak ya, karena kalau untuk event agenda tahun ini kayaknya banyak banget, nanti kita akan bicarakan juga, tapi sebelum itu untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya perkembangan cabang bola tangan di Indonesia, mungkin Pak Zul bisa disampaikan. Ya betul, jadi bola tangan ini adalah olahraga yang memang belum begitu banyak dikenal, tetapi semenjak kami memimpin ini 2022, kami berupaya meningkatkan seluruh kemampuan-kemampuan bola tangan yang sekarang sudah mendapatkan atau sudah ada 27 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian artinya kalau sudah ada 27 provinsi biasanya minimal setengah 50% atau minimal 5 kabupaten kota dan ada 5 cabang daripada klub-klub yang harus kita bina. Jadi saat ini bola tangan sudah hampir menyeluruh yang kami targetkan di tahun 2025 ini hingga mencapai 32 provinsi. Dan tidak hanya soal jumlah provinsi yang banyak tetapi pembinaan yang harus kita kembangkan. Dan tahun ini kami telah menyelesaikan seluruh keorganisasian yang berkaitan dengan mandat yang diberikan pada Munas beberapa waktu lalu yang kami selesaikan di tahun ini, misalnya soal yang sangat ringan tetapi mempengaruhi ya macam sertifikasi wasit, sertifikasi pelatih, kemudian manajer pertandingan, liga, kemudian hal-hal menyangkut tentang internal dan persiapan PON, kaitan dengan PON tentu kami harus selesaikan dulu di internal dan kami sekarang ini sudah selesai di internal. Artinya khusus untuk organisasi selesai, tinggal kita memantapkan persiapan berikutnya. Nah, khusus untuk bola tangan itu ada 2 nomor indoor dan beach. Khusus untuk beach, kita semenjak kami memimpin ini 2022 kita sudah memenangkan di tingkat ASEAN, siap ya, di juara 3 putri dan putra. Kemudian untuk Asia, beach juga kita sudah menjuarai juara 3 Asia untuk beach dan untuk putranya kita ranking ke-6. Mengalahkan Hong Kong, China, dan Kuwait. Dan ini prosesnya memang terus-menerus. Jadi terus-menerus, dibina terus, dan bagaimana berkomunikasi dengan para daerah. PBATW tidak punya atlet. Yang punya atlet adalah provinsi kan. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan provinsi? Dipacu terus, dikomunikasikan terus, dan termasuklah bagaimana kita mempersiapkan para wasit-wasit dan para pelatih itu. Karena itu modal besar bagi siapapun cabur. Kalau punya pelatih yang bagus, diupdatekan terus, kemudian punya wasit yang bagus, maka dia akan menjadi sesuatu daya tarik untuk pembinaan di setiap cabang. Baik, berarti di pembinaan setiap daerah terus digencar dilakukan gitu ya. Salah satunya akhirnya melahirkan atlet yang memang kali ini sudah biasa bertanding maupun berlomba gitu ya dalam berbagai kejuaraan yaitu Satria. Satria, sebelum ke situ, mungkin kenapa sih kamu memilih bola tangan kebanyakan gitu ya? Biasanya kan ini emang agak berbeda ya, karena kalau
yang beberapa orang tahu adalah mungkin hampir mirip seperti futsal ya. Karena Iya. kalau futsal ini kan biasanya pure menggunakan kaki, namun kalau bola tangan pasti dengan tangan dan tidak boleh menggunakan kaki. Nah, apa yang pada saat itu terpikirkan oleh kamu, yaudahlah pilih bola tangan aja. Kenapa? Unik, cabang olahraganya unik. Karena dilihat dari segi permainan sama kayak seperti futsal, terus tapi dia di dribble, terus juga bola tangan ini full body contact. Saya suka karena termasuk olahraga yang keras. Dan mungkin sudah sejak kapan kamu menjalani sebagai seorang atlet? Dari Bola tahun 2016. Itu cukup lama ya sudah Iya. ikut. Apa yang menjadi perubahan dalam seorang Satria pada saat kamu menjadi seorang atlet bola tangan atau memang sebelumnya menjadi senang dengan hobi olahraga juga nggak? Hobi olahraga, emang dari zamannya sekolah hobinya olahraga. Terus ketika jadi atlet hidup kayak lebih disiplin aja gitu, Mbak Dina. Oke, nah berarti lebih disiplin, terus juga lebih melihat aturan-aturan yang dihadirkan juga gitu ya Ya. dari di Pengprovnya sendiri. Nah, Pak, ini Satria kan menjadi Ya. salah satu bukti yang juga sering mengikuti berbagai Ya. kejuaraan sebelum nanti Satria bercerita gitu ya pengalaman prestasi yang pernah diraih. Nah, tapi kan pembinaan untuk usia dini Ya. juga harus terus dilakukan, Ya. Pak, karena Satria juga semakin menuju ke senior, Ya. butuh dari usia dini, junior. Apa yang dilakukan dari Pengprov dan juga dari PB sendiri? Ya, tentu tidak mudah juga ya meyakinkan pemerintah ya, karena harus dibuktikan ya. Artinya kami telah berupaya semaksimal mungkin tahun ini saja kami diikutsertakan oleh pemerintah ya dalam University Game yang dilaksanakan di Surabaya. Oh, jadi tuan rumah berarti? Ya, tuan rumah diwakilkan oleh para ASEAN ya. Karena itu multi event dan salah satunya Satria yang ikut juga. Jadi kita memang dari tahap mahasiswa. Tetapi sedang kami upayakan juga karena ini ASEAN University Game, maka tentu Pomnas di tahun depan di Jawa Tengah kita meyakin lagi tuan rumah atau pemerintah di sana untuk karena ini sudah di ASEAN University Game otomatis di lokal atau di nasional harus diikutsertakan, termasuklah di Popnas. Di Popnas tahun depan itu di Jateng. Nah, kami terus mengupayakan terus untuk masuk ke pembinaan, dibina langsung oleh pemerintah. Jadi dengan demikian klub-klub yang ada di daerah itu naik ke tingkat seleksi di tingkat kabupaten kota dan naik ke tingkat provinsi. Nah, klub ini kita targetkan, kami arahkan seluruh yang klub yang dibangun itu base-nya itu di sekolah. Baik itu SMP atau SMA. Jadi dibangun tingkat sekolah. Misal klub provinsi ke cabang, misal kabupaten kota, kita nggak perlu lagi bikin cabang khusus. Nggak, di sekolah aja udah cukup. Punya tempat, punya ada komunikasi, ada guru, ada gurunya kita kasih pengetahuan soal keilmuan bola tangan. Dengan demikian begitu kita dirikan cabang olahraga atau klub olahraga di suatu sekolah, maka otomatis dia bergulir terus. Ini soal cara. Begitu bergulir dia akan terus menerus akan mendapatkan atlet. Dan demikian kita mencari tinggal pertandingannya. Mesti ada jalur kan, seleksinya atau pertandingannya atau kejuaraannya. Nah, kejuaraan ini kita olah terus. Hampir setiap daerah sekarang provinsi mereka sudah mengadakan pelaksanaan pertandingan. Ini kan udah PON, Olympic Game, ya kan? Asian Game tahun depan juga dipertandingkan. Jadi prosesnya dari awal. Popda atau Povprov, mereka antar provinsi juga udah melaksanakan. Jadi dari bawah sudah ada pelaksanaan seleksi itu sendiri. Jadi tingkat upaya dari seluruh lini, tidak hanya saya, para wasit, para pelatih, para pengurus kabupaten kota dan provinsi berupaya terus memacu diri untuk naik yang kita maksud dengan target The Bond. Nah, ini kan kita bicara The Bond juga nanti. Betul. Berarti setuju sih Pak, karena memang harus dilihat dari bagaimana di pelajar-pelajar dulu nih, di sekolah-sekolah, dihimpun agar mereka mau terlebih dahulu ya Pak ya, untuk bisa fokus sama yang namanya salah satu cabang olahraga seperti bola tangan yang kali ini kita bahas. Nah, lalu juga Satria, mungkin sesuai pengalaman yang sudah bertahun-tahun kamu jalani di bola tangan ini, pastikan ada rasa tingkat kesulitan apa yang mungkin belum kamu jalani sampai saat ini? Yang kayaknya masih susah banget nih selama ikut bola tangan. Tingkat kesulitannya dari diri sendiri sih mungkin. Karena yang tadi atlet itu kan disiplin dari pola istirahat, pola tidur, pola makan. Nah,
ada beberapa hal yang emang sering kelewatan, kayak tidurnya masih larut malam gitu. Makannya kayak masih lihat makanan gorengan tuh masih suka. Sembarangan ya. Iya. Udah itu aja sih Mbak. Nah kalau misalnya kayak pola latihan, Pola latihan. latihannya itu seperti apa yang dilakukan agar kamu apakah menuju event saja atau memang rutin kamu lakukan setiap hari? Untuk persiapan yang tahun ini kan ada PON ya. Kita persiapannya itu cukup lama, 3 tahun. Kita mulai latihan untuk persiapan PON. Paling kesulitannya itu buat ngelatih fisik, endurance ya. Karena latihannya kan harus lari berjam-jam. Terus speed agility-nya juga dilatih gitu. Kalau teknik untuk teman-teman sih udah cukup di atas rata-rata gitu. Baik. Kita pede. Jadi yang harus benar-benar berprogres adalah dari fisiknya ya. Dari Ini fisiknya. harus benar-benar stabil gitu, jangan sampai menurun. Apalagi khususnya pada menuju ajang event, misalnya yang tahun ini adalah Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Oke, nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk menyaksikan Bincang Olahraga. Kita masih ngobrol-ngobrol tadi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perkembangan dan juga sosialisasi yang dilakukan terkait dengan cabang bola tangan ini di Indonesia dan juga nantinya akan diikutsertakan pada Pekan Olahraga Nasional 2024. Baik, Pak, tadi udah ngobrol juga bersama dengan Satria, ada beberapa memang tingkat kesulitan terkait dengan fisik pastinya. Kalau mental juga ya dilihatlah ya bagaimana nanti kamu menuju, udah nggak deg-degan dong kan? Enggak. Udah nggak lah, udah nggak deg-degan, udah sudah pengalaman banget. Nah, tapi kalau untuk fisik, berarti kan yang mendukung adalah pelatih nih Pak. Tadi juga di awal Bapak sempat bilang ada sertifikasi untuk si pelatih, wasit, dan ini kan juga harus ada dorongan berarti dukungan dari Bapak selaku PB gitu ya. Apakah memang ada regenerasi untuk pelatih Pak atau pelatih didatangkan dari asing atau dari lokal saja? Jadi misalnya kemarin kita di kejuaraan Asia, kita kerjasama dengan pelatih asing, pelatih internasional, dia langsung membina kita. Mr. John ya, dia datang ke Indonesia beberapa bulan, lalu hasilnya maksimal. Hasilnya kita juara 3. Kalau seandainya kemarin juara 2 Asia, kita ikut kejuaraan dunia. Yang bulan Juli lalu sudah dipertandingkan. Tapi inilah proses ya, kami ingin memacu kecepatan itu. Nah, tapi ada perangkat sistem yang memang lambat. Apa ya tadi internal, tadi sudah kita selesaikan tadi. Nah setelah ini memang kita akan percepat lagi. Karena kita sudah tahu rata-rata nih orang bola tangan adalah dosen, ya pengurusnya adalah guru. Dan yang terlibat juga para mahasiswa dan seterusnya ke bawah. Jadi nilai pendidikannya tinggi. Jadi kalau kita melempar satu case itu atau masalah itu dipecahkan dengan cara diskusi. Dan itu selalu harus ada jalan keluar. Bagaimana? Tetapi memang problem kita terbatas soal klasik ya. Saya mensiasati bagaimana misalnya keberangkatan ini persiapan ke Asia untuk 2024 ini untuk BID juga youth 16 umur 16 tahun. Dukungan tidak ada. Ini kita terbuka aja ya. Dukungan tidak ada, tetapi kami terus berupaya saja meyakinkan pemerintah. Tapi saya yakin pemerintah pasti memberikan jalan keluar. Misalnya dengan cara upaya lain, yang termasuk itulah tadi saya singgung ya. Misalnya Popnas, tadi ada Asian University Game, kemudian Popnas kita yakinkan lagi dengan proses itu kan dengan mudah kami masuk lagi ke dalam. Artinya pembinaan-pembinaan itu ada pertandingan, maka ada seleksi. Seleksi kaitan dengan wasit. Wasit artinya pelatih. Kemudian di antara mereka juga kita seleksi. Nah, wasit itu sih dan pelatih itu kita bagi sekarang. Jadi tidak harus wasit indoor dan beach, enggak. Sekarang kita pola, maka ada pembinaan baru. Yang beach melatih beach, yang wasit melatih wasit. Oh, fokus, yang ya? Fokus indoor dan beach maksud saya. Wasit indoor sendiri, pelatihnya sendiri, dan untuk beach sendiri. Jadi dengan demikian bisa fokus. Ruang untuk SDM baru muncul, talenta-talenta baru dengan mendorong anak-anak baru yang senior juga harus memperbaiki kualitas.
Harus itu. Kalau dia tidak memperkuat, zaman sekarang kecepatan sangat kuat. Betul. Dan kemampuan anak-anak sekarang lebih canggih. Jadi kalau seandainya pelatih-pelatih itu hanya banyak perintah aja, banyak, dia tidak tahu kekuatan endurance, tidak mampu bermain pola. Tadi disinggung oleh Satria soal full body contact ya. Memang benturan sangat kuat. Maka kami semenjak saya memimpin itu meminta syarat untuk dunia itu atau syarat untuk Asia keluar dari Indonesia minimal 19 tingginya. Karena di luar sana badannya 19, 2 meter, badannya besar-besar semua. Jadi kok benturan itu mereka tahan. Kuat sekali. Nah ini saya meyakini Indonesia ini punya kemampuan cerdik. Indonesia loh apa aja bisa. Artinya dengan bola tangan kayak bulu tangkis lah gitu. Dia sangat memungkinkan kecerdasan karena bola tangan ini banyak main berpola dan tipu ya. Bermain tipu gitu. Jadi memang juga harus dibutuhkan strategi-strategi khusus gitu ya untuk seorang atletnya sendiri, apalagi ini kan bekerja tim. Berarti sama-sama dari tim itu harus bisa punya chemistry masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau sesuai pengalaman dari Satria sendiri, pernah nggak sih dalam satu tim mungkin berbeda karakter ya? Apakah belum pernah menyelesaikan suatu masalah? Misalnya ada dalam satu tim yang satunya agak egois, katakanlah seperti itu. Terus yang satunya ya udah iya aja tetap lanjut tapi dengan perubahan yang berbeda, misal kata seperti itu. Pernah nggak sih di posisi seperti itu? Pernah. Pernah. Jadi kita cara menyelesaikan itu kan nggak mungkin ya. Kita satu tim itu kan banyak orang. Kalau satu orang egois berarti kan dia yang salah. Berarti mau nggak mau satu orang itu harus ngikutin banyak kepala gitu. Apalagi ketika lagi pertandingan biasanya itu banyak ya nafsu, mereka mau ingin ngegolin, show off segala macam mungkin bisa. Jadi penanganannya itu kita kalau lagi tanding kita time out, kita benerin, kita diskusi salahnya di mana, perbaikin, masuk lagi, ya udah kita satu pemikiran lagi, satu tujuan. Itu jadi memang harus sama-sama satu tujuan ya, jangan berbeda tujuan gitu. Nah apalagi kalau sesuai pengalaman nanti di PON 2024, kalau kita flashback sedikit kan kemarin PON Papua, DKI Jakarta unggul ya, mendapatkan medali emas ya? Kemarin pada saat PON Papua untuk yang DKI Jakarta. Nah berhubung Satria yang memang sudah berpengalaman kemarin, mungkin boleh bercerita nggak hasil evaluasi kamu dari PON Papua kan bukan hanya berhenti di situ. Tentu ingin juga berprestasi nih di PON Aceh dan Sumatera Utara. Apa langkah dan persiapan dari kamu? Persiapannya timnya kan sempat dari yang Papua, terus sekarang ke Aceh kan berubah lagi. Banyak ada orang baru lagi masuk timnya. Jadi yang chemistry-nya kita udah dapat di Papua, di PON Papua, jadi kita berubah lagi, kita nyatuin chemistry lagi. Gimana caranya ketika di latihan, di luar latihan. Latihannya kita bareng-bareng, terus di luar juga kita selalu bareng-bareng. Itu satu cara kita untuk memperkuat chemistry di tim. Jadi nggak ada gap antara junior dan senior, kan biasanya kalau di olahraga kan ada junior, senior gitu. Cuman kalau kita nerapinnya di Jakarta itu nggak ada senior junior gitu. Di dalam lapangan semua sama, di luar juga sama gitu. Oke, berarti memang balik lagi harus ke timnya, benar-benar satu tujuan gitu ya untuk bisa meraih prestasi untuk yang selanjutnya. Nah nanti juga kita akan tanya-tanya apa saja sih persiapan dari Satria ini, bukan hanya jelang PON tapi juga nanti ada SEA Games ya yang berlangsung di Thailand tahun depan. Tapi usai jeda ya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Ya, kali ini cabang bola tangan yang nanti juga akan diikutsertakan pada PON Aceh dan Sumatera Utara masih kita bahas dalam Bincang Olahraga, masih bersama dengan Pak Zul, lalu juga Satria, atlet kita yang tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak juga. Nah Pak Zul, ini kan memang kalau menuju PON berarti kan persiapannya harus ekstra Pak. Ekstranya bukan hanya selaku PB tapi juga di provinsinya masing-masing. Nah seperti Satria yang tadi juga kemarin sudah sempat unggul pada PON Papua, hasil evaluasi mereka yang nantinya akan ikut serta ini kan mungkin dilihat nih apakah akan hasilnya sama atau berbeda. Tapi kan kesempatan untuk provinsi lainnya tidak boleh kalah juga ya Pak. Nah apa langkah yang dilakukan juga dari PB agar pemerataan di tiap provinsi itu terlihat gitu atletnya? Jadi untuk PON nanti, saya mengucapkan salam dulu. Terima kasih kepada Jul Fitri ya
Ada panitia di sana, ketua panitia dengan Husni, dengan TD Bang Rudi Apandi yang bekerja keras untuk persiapan ini, untuk PON. Dan sekarang ini PON ini sekarang di Aceh Melabuh ini untuk bola tangan, baik itu indoor dan beach, progresnya sudah hampir 80%. Jadi sudah hampir final, diperkirakan di akhir bulan ini sudah selesai. Jadi semua seperti target. Nah, di dalam PON nanti kami akan membentuk tim telescouting. Tim telescouting itu kaitan dengan seleksi untuk atlet SEA Games 2025 dan tim telescouting untuk wasit. Jadi kami akan menyertakan wasit Indonesia pada SEA Games 2025. Nah, ini yang kita pacu. Kami saya ucapkan terima kasih juga dengan Ketua Umum KONI ya, telah juga membina Pak Jenderal Marsio Norman, kemudian Pak Dito ya, terus juga memantau ini semua, terutama khusus buat abang saya, Ketua Umum KOI ya, yang selalu juga membina kami, apalagi ini olahraga Olympic Game ya, olahraga yang di luar, yang biar bagaimanapun Pak Raja Okto hari ini selalu memperhatikan kami. Ya itu, tapi kami mengucapkan terima kasih kepada beliau, dan saya harus lanjutkan juga, khusus juga karena ada Dewan Pembina kami. Dewan Pembina Bola Tangan itu Pak Zulkifli Hasan, beliau ada Mendak ya, ucap terima kasih juga membina kami, dan seluruh ketua umum Pemprov, ketua umum cabang yang berusaha untuk maju ini. Nah, kaitan dengan PON, tentu mereka sudah mempersiapkan diri, berupaya maksimal, lalu kami di sana akan membentuk tim telescouting yang saya singgung tadi, ada kaitan dengan tim, ada dua ya, tim telescouting khusus untuk indoor, tim telescouting untuk beach. Nah, yang kedua hal inilah yang kami akan pacu seleksinya 100% untuk hasil yang di PON ini. Kemudian 100% ini lagi, yang 200%-nya, 100% lagi, yang kita lihat mungkin saja ada dari atlet tidak diberangkatkan karena kalah timnya, tetapi ada kemampuan, talenta-talenta mereka tuh punya kemampuan luar biasa. Maka akan kita bikin 200% khusus untuk persiapan SEA Games ya di 2025. Sementara yang kita dengar ini dari panitia di ASEAN ya, dari Thailand ini sementara indoor, tetapi Thailand ini hebat di beach sebenarnya. Bukan tidak jadi mungkin pesaing ketat juga nih untuk Indonesia. Iya, sama. Memang kelas dia Thailand, Vietnam itu memang di atas 10 besar dunia ya. Tetapi kemarin setelah kami uji di Asia kemarin, Indonesia nggak kalah penting. Nah, kalau seandainya dibina selama 1 tahun ini setelah PON, tentu kami yakin itu level kami akan naik maksimal ya. Apalagi pemerintah yang tadi saya sebut, para pembina tadi bisa mendukung kami, memberi kesempatan yang lebih luas lagi, ya tentu kami akan pacu sesuai tanggung jawab kami. Baik, jadi jangan sia-siakan untuk kesempatan gitu ya, apalagi para atlet yang memang mungkin di PON tidak ikut serta, mereka masih bisa berjuang untuk ikut serta pada SEA Games Thailand di tahun depan nanti. Baik, Satria, mungkin yang tadi sempat juga belum dibahas adalah terkait prestasi apa saja yang sudah pernah kamu raih. Mungkin banyak ya, tapi yang paling berkesan dari perjalanan hidup kamu bersama dengan bola tangan? Prestasi? PON, Mbak. PON Papua. Yang kemarin justru? Iya. Okay. Terus kedepannya kita juara kejurnas juga, putra putri juara umum, terus BK PON juara, Bupati Cup di Bogor kita ikut serta, itu juara juga, juara satu. Terus kemarin sempat ikut internal ya, Jakarta, kita ke Singapura dan Thailand, cuman kita try out di sana. Tapi pengalaman berkesan, prestasi untuk saat ini PON. Dan insya Allah bakalan terulang untuk di Aceh. Optimis ya. Okay. Karena kebetulan memang dari DKI nih ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dukungan sama-sama dari daerah masing-masing gitu ya. Sama-sama mendukung bagaimana keberhasilan dari teman-teman atlet yang nanti juga akan berjuang gitu ya. Nah pasti kan itu dari DKI. Nah sekarang kembali lagi ke Pak Zul. Pak Zul, apa sih yang menjadi tantangan Pak Zul gitu ya, melihat tadi kan juga di awal Bapak menyampaikan sebenarnya belum banyak orang mengenal juga nih dari bola tangan. Justru dengan prestasi yang semakin banyak diraih, orang semakin mengenal dong. Nah,
tentu tantangan Bapak nih untuk bisa terus mensosialisasikan, lalu juga untuk bisa terus melahirkan atlet-atlet baru kan tidak mudah Pak. Yeah. Butuh kerjasama dan kolaborasi bersama dengan pihak-pihak terkait. Apakah itu juga hal yang penting untuk Bapak lakukan? Sangat penting. Hari ini aja. Ini kan satu cara sosialisasi permasalahan ya. Lalu semenjak kami memimpin itu, yang jadi problem pertama adalah bola. Kita harus, kalau jadi pemimpin kan harus identifikasi masalah. Mau jadi pemimpin nggak tahu masalahnya, nggak bisa selesai masalahnya. Sumber masalah di mana, masalah di mana. Dan identifikasi masalah yang penting itu bola nggak ada di mana-mana. Kalau bulu tangkis, bola di pasar, di toko ada. Bola tidak ada. Nah, semenjak kami memimpin, kami bagi bola tangan itu seluruh Indonesia. Tahap 2022 selesai semua sosialisasi. Nah, yang berikutnya sebenarnya tahun ini kami beach. Karena dengan kesiapan PON, maka mungkin kami geser. Nah, beach ini kami sasarkan kepada daerah-daerah pantai. Karena yang saya dengar nanti pemerintah akan membagi PON pantai juga ada, kemudian PON yang Olimpik sendiri juga ada. Jadi kami memacu. Kaitan dengan pantai ini tentu kita sinergikan dengan pariwisata. Jadi bola tangan harus hadir di mana-mana. Nah, yang seandainya beach misalnya, para pemainnya itu adalah para komunikasi pariwisata yang selalu main, maka dia akan terbentuk bola tangan itu di klub-klub di tiap kabupaten kota atau di pantai-pantai itu. Dengan demikian, contoh kita lihat Fredrik ya, panjat tebing, mandiri, dia bisa juara dunia, kita harapkan dari Pontianak kan. Nah, kita berpikiran, kenapa tidak mungkin dari daerah itu muncul? Kalau beach itu nggak perlu tinggi badan. Yang penting lincah, kecepatan. Nah, ini kami berharap targetnya ini di tahun depan kita bagiin bola lagi untuk mutus bola beach ya. Dengan target lompatannya di 2 tahun kemungkinan itu akan dapat pemain-pemain baru berkaitan dengan pariwisata. Baik. Berarti kalau memang yang agak susah adalah terkait dengan katakanlah perlengkapan untuk permainannya, apakah di jelang PON nanti yang berlangsung di Aceh juga sejauh ini fasilitas dan perlengkapannya sudah cukup baik, Pak? Sudah, maka saya disinggung 80%. Tadi malam saya mendapat laporan dari Aceh, Pak Jul dengan Pak Usni ini menyampaikan kepada saya bahwa seluruh persiapan sudah matang, 80%, sekarang tinggal pemasangan. Diperkirakan tanggal 5 panitia sudah hadir, artinya kami ini akan ada namanya reverse wasit ya. Dan tanggal 7 ada pertandingan di internal, reverse wasit itu untuk meningkatkan kualifikasi wasit supaya ingat lagi. Dan kita sudah kerjasama dengan SIAF ya untuk diadakan Zoom meeting. Wasitnya ada satu couple dari Thailand kita undang supaya wasit pertandingan final ini nggak dianggap kiri kanan. Kan kita juga nggak mau kan, dan ini permintaan para ketua-ketua Pengpro, dan kita kabulkan, kita yakinkan Ketua Umum KONI ya, dan ini dapat dukungan. Dan sekarang tinggal kita memperkuat kemampuan wasit, lalu wasit yang dari SIAP itu akan hadir Mr. Cacai dan memimpin pertandingan final nanti. Baik, jadi memperkuat wasitnya, tapi tidak juga lewat gitu ya untuk memperkuat si atletnya nih. Misalnya dari Satria sendiri, pasti kan ada strategi yang kamu lakukan gitu bersama dengan teman-teman. Apa yang sejauh ini benar-benar mungkin kamu lakukan selain fisik dan juga katakanlah tadi teknik gitu ya. Apakah mental itu juga benar-benar kamu siapkan ya untuk kedepannya bersama dengan teman-teman? Ya, mental termasuk bagian dari latihan dari tim kita juga. Karena mayoritas untuk Jakarta ini 70% itu junior, 30%-nya senior. Jadi banyak junior yang gabung di tim Jakarta. Kalau junior itu kan kita bicaranya pengalaman jam terbangnya kurang ya, Mbak. Jadi kita harus benar-benar latih mental mereka. Kita sebagai senior, kita rangkul, kita arahin gimana kita menyelesaikan masalah ketika dalam lapangan, di luar lapangan gitu. Oke, nah berarti yang menjadi pesaing di provinsi biasanya siapa nih kemarin? Kalau berbicara flashback Papua ya? Untuk indoor, Jawa Barat. Jawa Barat ya, oke. Tapi tidak menutup kemungkinan nih untuk provinsi lainnya jangan-jangan benar-benar mengebut juga nih. Karena ini menjadi kesempatan juga ya bisa mengikuti ajang PON di Aceh dan Sumatera Utara. Oke, nanti kita akan kembali lagi, kita harus rehat dulu sejenak. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga.
Terima kasih pemirsa TVRI Sport, Anda masih setia bersama kami dalam Bincang Olahraga. Kita masih bersama dengan Ketua Umum PBAPTI dan juga atlet dari bola tangan dari DKI Jakarta. Nah, tadi kita sudah sempat ngobrol beberapa hal, tapi Pak, kalau kita menyinggung, pasti kan kalau mengingat tadi Bapak juga menyebut terkait dengan DBON gitu ya Pak ya, Desain Besar Olahraga Nasional, yang juga terus dilakukan berbagai cara gitu Pak agar olahraga di Indonesia ini terus menciptakan prestasi yang terbaik. Nah, apa langkah yang dilakukan juga Bapak selaku ketua gitu ya agar bola tangan ini juga bisa terus mencetak prestasi yang terbaik untuk Indonesia? Nah, DBON kan Desain Besar Olahraga Nasional ya, artinya positif sekali pemerintah merangka ingin memfokuskan para atlet-atlet yang memang kita disiapkan untuk fase misal paripurna di Olimpik. Targetnya kan itu, kami setuju. Tetapi sesuai Kepres 27 dan 86, Kepres 86 itu memang menyebutkan pembinaan itu dari bawah sebenarnya, ya, baik itu PPLP maupun kaitan dengan kabupaten kota, provinsi membina juga. Ya, provinsi saya lihat juga tidak ada. Nah, kaitan dengan kami cabur Olimpik, artinya semua cabur Olimpik ya harusnya tidak desain besar, desain kecil olahraga nasional. Ini kan desain kecil hanya 14, ya kan? Kita harapkan besar. Besar itu jalan saja, misalnya DBON dalam arti pemerintah ingin memfokuskan tidak hanya 14, tetapi seluruh cabang olahraga juga yang Olimpik, yang memang disiapkan dari bawah. Disiapkan, maka akan terjadi kita akan melihat kemampuan nilai atau kemajuan yang terjadi. Tapi kalau seandainya kita berharap dilepas saja, ayo uji kompetisi, uji prestasi misalnya gitu oleh pemerintah. Tidak didukung juga masalah. Sementara mandiri kemampuan mandiri. Tapi kalau seandainya didukung pemerintah, ya tidak hanya 14 cabur misalnya, semua cabur, kita lihat sama-sama. Atau seperti dulu ya, tidak ada DBON, semua cabur diperhatikan, tetapi yang khusus juga diperhatikan. Nah, kita berharap ini punya koreksi ya. Kami berharap, saya secara umum ya, kami ya, maaf yang dengan bahasanya, belum bermanfaat buat kami, DBON itu. Artinya kita ingin bermanfaat, kami ini dimanfaatkanlah. Kami ini kan pejuang-pejuang negara. Para teman-teman saya sampai tingkat bawah itu kan pejuang-pejuang negara. Yang mengibarkan bendera putih itu kan selain presiden atau gitu kan kami juga gitu. Jadi harus di-push juga, harus diberikan ruang yang terbaik buat kami, diukur saja. Diberikan takar yang benar oleh DBON, karena pasti desain besar ini kan Kesetaraan seperti itu kah? kan beda-beda cabur kan beda-beda. Dia punya aturan main kan. Tetapi secara umum kan ada. Apalagi dipimpin oleh wakil presiden sebenarnya nih. Yang kita harapkan ini menjadi alat bagi kami kalau DBON ini yang desain besarnya tadi 14 bisa lebih besar. Dia bukan kecil, jadi besar gitu. Artinya seluruh cabang Olympic Game ini dibina dari awal. Dari PPLP, ada Popnas, ada Pomnas, dan ada, kalau kami setelah jelas kejuaraan Kejurnas dan kaitan-kaitan pertandingan internasional tetap kami ikutkan. Tapi kan mesti ada alat ukur supaya negara bisa, oh ya nih kami bisa bantu nih atau gimana. Kami sudah buktikan. Nah, inilah pembuktian ini kita harapkan pemerintah bisa jor-joran juga, bukan berarti lepas begitu saja gitu lah kira-kira. Jadi bisa dikatakan dari pembuktian yang dilakukan melalui prestasi para atlet ini, pemerintah juga bisa aware gitu ya, sadar dan lebih memperhatikan lagi seperti itu ya Pak. Oke, baik, kembali ke Satria. Satria, ini kan tinggal beberapa hari lagi bahkan ya akan menuju atau berangkat nih ke Aceh untuk penyelenggaraan PON di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kalau dukungan dari provinsi sendiri, menurut kamu bagaimana? Dukungan dari provinsi sangat oke sih. Dari apa saja hal yang biasa selalu dilakukan dan dimotivasikan kepada kamu sebagai seorang atlet? Dari provinsi ya, mereka ngasih perlengkapan untuk pertandingan, itu udah pasti. Terus atribut aparel, kontingen, jersey, terus jaket, training pack, sepatu untuk tanding segala macam dukungannya. Terus
masih banyak. Terus tempat persiapan kita selama di sini, TC, tempat latihan, disupport segala macam, GOR. Terus untuk keberangkatan kita mungkin bisa dibilang lebih maju dibanding teman-teman daerah yang lain. Jadi persiapan kita harusnya udah lebih matang. Jadi dari provinsi Jakarta untuk persiapan ke atletnya itu udah oke banget. Nah, ini kan biasanya kalau kamu di indoor ya? Iya. Nah, indoor itu boleh juga nggak sih ikut di yang kategori beach-nya? Kategori beach. Aha. Boleh. Boleh. Bisa, ya. Berarti kan ada beberapa hal yang berbeda nih dari pola permainan untuk di indoor dan di beach. Dari pengalaman yang pernah kamu jalani, tingkat perbedaannya seperti apa? Selain kondisi tempatnya ya? Ya. Aha. Kebetulan kan saya belum pernah juga main di beach ya, tapi tahu perbedaannya itu kalau di indoor sama beach itu dari shootnya itu, kalau indoor kan hanya shoot 1 poin, kalau di beach itu dia kalau harus berputar itu 3, poinnya 2. 2. Oke. Iya, tapi kalau biasa itu hanya dihitung 1. Oke, berarti saya kira udah pernah ikut di beach, ternyata belum ya. Belum. Tapi boleh ya Pak ya, kalau misalnya Boleh. di indoor ikut ke beach. Nah ini Boleh. untuk bisa merangkul lagi teman-teman agar mereka bisa menjalin kerjasama yang baik dalam satu tim. Ini kan berbeda tadi di indoor dan di beach. Apa langkah juga yang dilakukan agar teman-teman atlet benar-benar bisa kemana aja gitu ya untuk kategori apapun? Oke, jadi di PON ini kan ada 10 provinsi, kabupaten kota, provinsi untuk PON, untuk indoor. Kemudian untuk beach sudah terdaftar sekitar 6-8 putra-putri. Nah, ada di antara mereka itu provinsi yang indoor yang ikut serta di beach. Jadi itu kita perkenankan, tidak ada masalah. Apalagi kita berharap ada prestasi. Jadi mereka pulang ke daerah, ada meskipun beach ini eksibisi ya, tetapi membawa medali kan kebanggaan mereka sendiri. Ada alat ukur. Yang tadi mungkin saja di indoor tidak maksimal, tidak dapat meraih penghargaan, maka bisa jadi di beach itu mendapat penghargaan. Ini kan proses kami untuk pelaksanaan PON kan ada 2 proses, baik itu BK Prapon maupun Perwil di BK Prapon di Jakarta, di luar dari Jakarta, di luar dari Perwil itu Riau, itu menyenangkan juga Sumatera. Jadi seleksinya ada di situ, dua tempat. Nah sekarang posisi itu dimanfaat terus oleh teman-teman untuk memasukkan mereka dalam keikutsertaan dan PON. Jadi sedang kami bagi semaksimal mungkin dan hasilnya maksimal. Baik untuk para atlet, baik untuk para wasit, baik juga untuk para pelatih. Dan provinsi pemilihan jadi bergerak terus, jalan dengan semaksimal mungkin. Baik, jadi walaupun atletnya bisa mengikuti di indoor maupun di beach, harus sama-sama seimbang juga gitu ya untuk pola permainan bisa mengikuti itu ya. Oke, nanti kita akan jeda dulu terlebih dahulu, akan kembali tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Pemirsa TVRI Sport, tidak terasa nih kita sudah menuju ke segmen terakhir terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tadi persiapan dari cabang bola tangan menuju ajang PON 2024 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Lalu juga pastinya ada banyak harapan dan rencana target juga nih dari PB APTI untuk bisa terus memberikan yang terbaik bagi atlet-atletnya, bukan hanya kancah nasional tapi juga internasional. Nah, terkait dengan agenda Pak tahun ini kan bukan hanya berhenti untuk teman-teman persiapan di PON 2024 saja, tapi masih banyak yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman atlet, lalu juga wasit dan pelatihnya sendiri. Agenda tahun ini apa saja Pak? Tahun ini kan kami telah menyelesaikan tadi, organisasi telah selesai tadi ke Rakernas kemarin tahun ini juga. Kemudian sebelumnya kan BK Prapon Perwil, tahun sebelumnya ada kejuaraan nasional juga. Dan di tahun ini selain Rakernas, kita PON, kita persiapan untuk youth ya. Kami sedang koordinasi kemampuan atlet-atlet karena di bawah 16 tahun ya. Ya tingkat SMP atau SMA ke bawah lah gitu ya. Dan kami koordinasikan untuk seleksi Asia karena untuk kejuaraan dunia juga
beach terutama di bulan Oktober sedang kami bicarakan, termasuk kami ditunjuk ikut fitting ya bersama negara lain untuk kejuaraan Asia, pelaksanaan beach ikut pelaksanaan di Indonesia. Tapi ini dalam proses semua karena kami juga pernah menyelenggarakan yang sama, mandiri juga. Mungkin di tahun ini kami harus hitung-hitungan yang benar lah ya. Meskipun kami ini alat kami untuk pembinaan atlet-atlet kita Indonesia. Ya kemarin 2002 terbukti kan kita juara 3 Asia itu kan. Dan kita harapkan tahun ini lebih baik lagi. Dan kita berharap tadinya di agenda secara umum adalah melaksanakan kejurnas antar provinsi. Jadi kita dan liga kita coba setelah PON ini mungkin ada ya teman-teman yang nggak bisa main atau ya kan nggak masuk, lalu kita angkat lagi di tingkat kejuaraan nasionalnya di Pontianak. Tetapi lihat jadwalnya nampaknya kita geser dikit di 2025 nanti. Jadi sekaligus persiapan SEA Games. Jadi sebelum SEA Games itu ada uji tanding lagi. Jadi agak mepet ya Pak ya? Ya makanya kita kalau SEA Games kan akhir tahun ya 2025. Tapi kemungkinan kejurnas itu geser diperkirakan bulan Juli di Pontianak dan kita akan banyak juga pertandingan lain. Tapi untuk kejurnas ini kita fokus untuk menguji atlet yang kita seleksi PON ini, yang hasil PON ini kan ada tim telescouting kan. Kita coba lagi sekali lagi. Apakah sudah mereka mewakili daerahnya sudah pas belum? Baik, karena kesempatan mereka untuk bisa menambah prestasi itu kan dari beberapa kejuaraan yang berlangsung, jadi lebih sering ikut ya, lebih sering bisa punya kesempatan gitu ya Pak ya untuk bisa berprestasi. Oke, kalau Satria kemarin yang internasional sempat ikut ya di tahun ini untuk University Games? Asian University Games. Nah, lalu kan bukan hanya berhenti di situ, belum lagi nanti jelang PON, lalu juga masih ada beberapa agenda yang akan berlangsung. Nah, apa yang menjadi target seorang Satria nih agar bisa terus fokus, lalu juga berprestasi untuk membawa nama baik di cabang bola tangan? Target saya di tahun depan setelah PON ini saya bisa ikut di SEA Games. Di SEA Games 2025 di Thailand, itu Mbak Dina. Lalu persiapannya mungkin? Persiapannya lebih ekstra kah? Iya lebih ekstra. Mungkin saya habis kompetisinya. Akan ikut berbagai macam kompetisi, melatih, tetap mengasah teknik skill saya di tempat latihan maupun di luar gitu. Oke, yang paling penting jangan kalah saing nih untuk juniornya, nanti ada atlet-atlet baru gitu ya. Kalau bisa tetap bertahan dengan kestabilan kemampuan kamu menjadi seorang atlet agar bersaing di kancah internasional gitu ya bersama dengan negara lainnya. Baik Pak, ini yang memang menjadi rencana dari Bapak PB Apti dengan berbagai perjuangan juga Pak, tadi sudah kita bahas, lalu juga perkembangan semakin dikenal oleh masyarakat. Rencana Bapak untuk kedepannya apa nih Pak? Nah ini sangat, tapi untuk umum ya, ini mudah-mudahan juga didengar ya. Kemarin sempat kita bicara di pertemuan umum dengan Kemenpora dan KONI supaya cabur itu bisa menggunakan kegiatan di GBK. Saya karena ada beach, kan ada juga cabur menggunakan beach, ya. Kami berharap pemerintah dapat memfasilitasi cabur-cabur yang beach, khusus beach itu di GBK. Jadi ada ruang yang saya sudah lihat itu, dan mungkin saja teman-teman di cabur lain bisa sepaham, meyakinkan Kemenpora atau karena di bawah Mensenek kan, bisa meyakinkan kementerian maupun Mensenek untuk dapat memfasilitasi ini. Karena beach ini akan menjadi tidak hanya olahraga tapi bisa jadi pariwisata. Jadi kita harapkan, saya lihat masih ada di GBK ruangnya dan jangan kita dibebankan gitu. Kami juga kan tidak ada dukungan, tidak ada sponsor untuk kami. Tetapi bagaimana cara, pemerintah lebih tahu lah kan, bagaimana cara untuk memberikan ruang lalu kami memanfaatkan. Artinya tidak saya sendiri bola tangan, mungkin cabur-cabur lain bisa memanfaatkan, tinggal kita atur waktunya. Mungkin ada bola tangan, ada sepak bola atau yang lain ya, yang bisa memanfaatkan itu. Dan itu bisa digunakan, mungkin para bule-bule itu main di situ kan, jadi tempat wisata juga yang kita anggap ini menjadi kedamaian untuk
Indonesia lah ya. Baik, dan yang paling penting bukan hanya sekedar hobi saja gitu ya untuk olahraga, tapi juga bisa menjadi bonus mendapatkan prestasi di olahraga. Nah, mungkin terakhir dari Satria, tips dan trik nih untuk teman-teman atlet baru yang tentunya tadi sudah dilakukan sosialisasi mulai dari pelajar-pelajar yang memang mereka punya minat, bukan hanya minat saja tapi juga harus cinta dan kalau bisa nih harus berprestasi untuk cabang bola tangan agar mereka bisa tetap fokus melakukan sebuah cabang olahraga. Apa Satria? Harapannya sih untuk remaja-remaja zaman sekarang ya, terutama di kalangan SMP, SMA, terus teman-teman mahasiswa juga, dibandingkan cabang olahraga sepak bola, basket, badminton, cabang olahraga bola tangan ini menurut saya sangat menjanjikan untuk prestasi bagi mereka. Jadi mereka bahkan bisa lebih dari saya di bola tangan ini karena prestasinya masih sangat banyak dan menjanjikan. Itu Mbak Dina. Baik, jadi mereka juga harus bisa fokus, konsisten untuk sebuah cabang olahraga khususnya yang kali ini kita bahas adalah cabang bola tangan bisa terus berprestasi bukan hanya persaingan di provinsi gitu ya, tapi juga di internasional bersama dengan negara lainnya yang juga punya potensi banyak bisa menambah kemampuan menjadi seorang atlet yang berprestasi. Terima kasih Pak Zul selaku Ketua Umum dari Bola Tangan Indonesia sudah bersama kami, lalu juga Satria, salam sehat dan sukses selalu untuk Satria. Dan Pak Zul, tidak terasa akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, salam olahraga. Salam olahraga.